Lihat orang kena musibah, ucap innalillah. Mana main. Ucap alhamdulillah lah. Simak sampai akhir biar nggak salah paham. Yang komen negatif bisa dipastikan kuota internet habis sebelum kelar nonton. Kebanyakan kita saat lihat orang lain kena musibah, maka otomatis ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau singkatnya innalillah. Apakah salah? Enggak. Bagus kok, berpahala. Namun ternyata ada ucapan yang lebih dianjurkan, yaitu alhamdulillah. Kok bisa orang lain kena musibah, kita malah alhamdulillah? Dengerin baik-baik. Baginda Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Man ra'a mubtala faqal alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu dzalikal bala. Siapa yang melihat orang kena musibah lalu mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu dan yang telah mengutamakanku di antara ciptaannya yang lain. Kalau mengucap itu, maka dia akan dijaga dari musibah tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi dengan kualitas sanad yang hasan, bukan dhaif. Jadi, justru sunnah membaca alhamdulillah saat lihat orang kena musibah. Lengkap kalimatnya, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jangan lupa di-save videonya dan dihafalkan doanya, karena ini ilmu praktek. Dan bahkan dengan kita membaca kalimat tersebut, maka Allah akan jaga kita dari musibah yang sama. Tapi bukannya itu kayak ngajarin kita buat gak punya simpati dan empati. Gak gitu konsepnya, Joni. Empati dan simpati tetap ada. Kita tetap kudu ngerasa kasihan sama mereka. Cuma yang namanya musibah, apapun bentuknya, kan udah ditakdirkan bakal turun. Dan ketika turun, ternyata Allah tetapkan kena ke orang lain, bukan ke kita. Dan selamatnya kita dari musibah tersebut adalah kenikmatan besar yang wajib disyukuri. Sehingga kita disunnahkan baca alhamdulillah. Lebih lagi dalam Al-Quran, Allah menegaskan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, nikmat kita pasti ditambah. Kita bersyukur atas keselamatan dari musibah, maka keselamatan kita akan Allah tambah. Gitu. Dan tata cara bacanya pun gak sembarangan. Jika musibahnya berkaitan dengan dunia, seperti rumah kemalingan, harta dirampok, atau sakit, stroke, maka sunnah kita baca alhamdulillah pelan-pelan. Biar orang yang kena musibah itu nggak tersinggung. Kan nggak lucu, teman kena stroke kita baca alhamdulillah di depan dia. Belum pernah ditonjok orang stroke kan? Juga bukannya dapat pahala sunnah, justru kita dapat dosa menyakiti sesama muslim. Makanya bacanya pelan-pelan, sekiranya cuma kita dan Allah aja yang tahu. Itu kalau musibahnya berkaitan dengan dunia. Dan kalau musibahnya berkaitan dengan akhirat, yaitu maksiat, misal orang ketahuan zina, selingkuh, ketangkep obat-obatan, maling duit rakyat. Itu musibah. Musibah yang menghancurkan akhirat mereka. Maka kita nggak apa-apa ngucap alhamdulillahnya kenceng-kenceng. Bukan untuk merendahkan mereka, tapi untuk mengingatkan mereka atas dosa yang mereka lakukan. Juga mengingatkan diri kita sendiri atas nikmat keselamatan dari dosa tersebut. Barakallahu fikum.